Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga kesempatan kali ini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 saya, yaitu saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Jadi pada hari ini saya akan memberikan sedikit ilmu yang sudah saya terima. Saya mendapatkan amanah yaitu untuk menyampaikan dan mensosialisasikan mengenai modul yang sudah saya pelajari selama proses pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul dalam forum berbagi. Saya tidak mau mengatakan ini forum diskusi, tapi ini forum berbagi karena di sini saya akan melaksanakan membagi ilmu kepada Bapak Ibu semua. Semoga nanti apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu SDN Jubung 1 semuanya dalam keadaan sehat. Saya pun begitu. Saya alhamdulillah pada hari ini dalam keadaan sehat. Nah, kalau dalam keadaan sehat, pertama yang saya tanyakan adalah apakah hari ini bahagia? Bahagia. Alhamdulillah bahagia. Saya turut senang kalau Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, karena Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan bahagia. Nah, di sini saya yang dalam kondisi nervous. Nah, untuk menghilangkan nervous dalam diri saya, oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk melakukan sebentar. Sekarang saya minta nih Bapak Ibu untuk menghilangkan nervousnya saya minta tolong ini untuk Bapak Ibu untuk berdiri untuk kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin lagi hits Bapak Ibu karena mungkin beberapa sudah ada yang menerapkan di kelas. Nah, ada yang masih belum. Ice breaking ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Ayo Pak Handoko, berdiri. Kita nyanyi bersama-sama ya Bapak Ibu dengan gerakannya juga. Alhamdulillah, silakan. Saat ini materi modul 1.4 yang sudah saya pelajari ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu rekan guru di SDN Jubung 1 ini. Tidak lain, pertama, ini adalah bentuk dari tugas aksi nyata terhadap modul 1.4 yang sudah saya pelajari.
Dan yang kedua, saya juga ingin memberikan dan membagikan pemahaman saya mengenai bagaimana sih membentuk ekosistem positif melalui budaya positif. Nah, ini nanti kita pelajari. Bapak Ibu silakan disimak. Di sini saya punya pernyataan. Pernahkah Bapak Ibu mendengar istilah murid sebagai padi? Pernah? Belum. Mungkin ada yang tahu, mungkin belum pernah dengar? Tidak. Oh tidak. Murid sebagai padi. Kalau murid sebagai padi, biasanya guru adalah sebagai bagaimana Bu ini? Apa? Mungkin Pak Agus sebagai pupuk. Ada lagi? Mungkin Pak Handoko sebagai apa? Aduh, gitu. Nah, tadi ada Bapak Ibu menyebutkan ada yang menjawab pupuk, ada yang menjawab apa? Beras. Nah, jawaban yang betul adalah betul sekali. Di sini padi dan petani biasanya bertemunya di mana ya? Sawah. Sawah itu kita ibaratkan sebagai sekolah, Bapak Ibu. Nah, apa maksud dari murid sebagai sebagai padi dan guru sebagai petani? Di sini kita sebagai guru itu apa yang harus kita lakukan? Misal nih kita sebagai seorang petani, apa yang kita lakukan terhadap padi-padi yang kita tanam itu? Dirawat, dikasih pupuk, diairi. Nah, hal itu merupakan langkah kita sebagai petani untuk menumbuh kembangkan padi agar padi yang kita hasilkan nantinya akan bagus, baik, sama seperti lingkungan kita, Bapak Ibu. Kita ibaratkan itu sawah. Kita sebagai petani, tujuan kita sebagai apa? Kita hanya menuntun kembangkan tumbuh kembang anak. Kita bagaimana caranya merawat agar padi yang ada itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, dengan memberikan apa? Hal-hal yang positif. Hal-hal positif itu bisa diberikan nantinya dalam upaya budaya positif, Bapak Ibu, yang nanti akan saya sampaikan. Istilah ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu ini, budaya positif biasanya tercipta dari ekosistem yang positif. Sama seperti yang tadi saya katakan, sawah itu diibaratkan sekolah dan kita sebagai petani berusaha untuk menuntun dan merawat tumbuh kembang peserta didik, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ini akan kita pelajari. Nah, silakan Bapak Ibu menyimak. Di sini ada gambar kepalan tangan. Nah, ada si A dan si B nih. Ibaratnya Bu Rini dengan Bu Sukarse. Misal nih Bu Rini diibaratkan si A mengambil kertas, mengambil jangan kertas deh, ibaratnya ini sudah ya. Ini adalah sesuatu yang berharga nih menurut si Bu Rini. Silakan dikepal Bu Rini. Ya sudah. Bu Rini sudah mengepal ini. Lalu si Bu Sukarse ini meminta apa yang dikepal oleh Bu Rini ini. Coba. Saya mempertahankan. Terserah Bu Rini. Bu Rini ingin mempertahankan atau tidak, itu bebas. Sudah? Nah, menurut yang Bapak Ibu, menurut keterangan ini, apa yang terjadi? Pertanyaan itu, ketika seseorang mengepal barang atau sesuatu, kemungkinan apa yang terjadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Pertama, kita bukan menyimpulkan. Ya, kemungkinan akan terjadi. Ada yang mempertahankan. Terus? Bikin penasaran. Terus apa lagi Bapak? Ada yang mempertahankan. Terus? Ada gesekan. Hah? Pemaksaan. Memang kalau dipaksa itu pasti dikasihkan ya Bapak Ibu ya. Oke, ya Oke Bapak Ibu, sambil ini kita menunggu ini. Oke, saya langsung saja sambil menunggu ini terkoneksi Bapak Ibu. Ketika misal Bu Rini tadi yang menggenggam, lalu Bu Sukarse meminta apa yang ada di dalam genggaman Bu Rini. Ada dua hal yang kemungkinan terjadi. Pertama, Bu Rini mempertahankan apa yang ada di dalam genggamannya. Kemungkinan kedua adalah ketika sudah dipaksa, apa yang akan terjadi tadi? Pasti diberikan. Nah, selama ini sama seperti kita kepada peserta didik Bapak Ibu. Selama ini ketika kita memberikan perintah, himbauan atau apa, kita merasa atau meyakini
kepada peserta didik itu bahwa ketika peserta didik itu mau melakukan itu karena kita, gitu ya. Maksudnya misalnya nih, Bu Rini suruh, Azam nyapu, Azam langsung nyapu nih. Itu pikiran kita itu Azam mau melakukan itu karena Azam disuruh sama Bu Rini. Padahal menurut teori paradigma baru Bapak Ibu, itu bukan karena Azam mau melakukan karena Bu Rini, tapi karena dia mau melepas kontrol dirinya. Karena dia memang mau melakukan itu. Jadi apa yang dilakukan seseorang terhadap perintah seseorang itu bukan karena orang lain menyuruh kita, tapi karena dia yang mau. Seandainya si Azam itu tidak mau, ya tidak akan dilaksanakan. Seperti itu kan? Itu namanya istilah ilusi Bapak Ibu. Ilusi, seolah-olah Azam melakukan itu karena disuruh, karena Bu Rini, padahal bukan, karena Azam yang mau melepas kontrol. Azam mau melepas kontrol dalam dirinya. Itu disebut ilusi kontrol Bapak Ibu. Nah, oke, ini seperti yang sudah saya sampaikan, itu namanya ilusi. Namanya ilusi itu kan bayangan, seolah-olah orang lain melakukan itu karena kita, tapi ternyata orang lain tuh mau melakukan itu karena mereka sendiri yang mau, bukan karena paksaan atau apa. Nah, ilusi-ilusi tersebut sejalan dengan apa yang sudah disampaikan nantinya. Nah, ini nanti kita melakukan perbandingan. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Padahal pada kenyataannya, selama ini kita merasa bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pandangan kita itu orang lain itu, kita itu bisa merubah pandangan orang lain. Tetapi sebenarnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Berikutnya, mengenai perilaku dan tujuan. Nah, selama ini kita memandang, kita taunya itu perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Padahal setiap perilaku itu ada tujuannya. Nah, kita sudah berpikir negatif di situ. Padahal semua itu yang dilakukan ada tujuannya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di pikiran kita tuh seperti itu. Padahal sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus berikutnya, Anda berpikiran bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Padahal Anda sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti contoh tadi kan, sebenarnya itu bukan Bu Rini yang mau memberikan bukan Bu Sukarsih yang mengontrol Bu Rini, tapi karena Bu Rini lah yang mau mengatur dirinya sendiri. Berikutnya, pemaksaan. Kita berpikiran bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal seharusnya menurut teori kontrol kita harus melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya adalah kita selalu berpikir, ada model berpikir menang kalah. Padahal dalam teori kontrol kita harus merubah paradigma pemikiran baru bahwa kita harus berpikir menang dan menang. Berikutnya, nah, sebelum kita nanti menggabungkan semua hal yang sudah dipelajari sebelumnya, kita pelajari kata disiplin dulu. Nah, kita baca ya. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budayanya kita, makna kata disiplin ini sudah berubah arti Bapak Ibu. Kita memandang bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Iya apa tidak? Yang Bapak Ibu pikirkan selama ini, kalau dengar kata disiplin itu pasti lebih kepada seseorang harus melakukan suatu kepatuhan. Padahal disiplin itu sendiri adalah keinginan seseorang untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Apa yang
dia hargai? Karena dia kepingin dirinya melakukan suatu nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Kebajikan yang selama ini udah kita yakini. Misal kita melaksanakan sholat tepat waktu. Apa nilai kebajikannya? Karena apa kita sholat 5 waktu? Karena Allah SWT melaksanakan perintah kewajiban. Karena itu kewajiban, tanggung jawab, itulah yang dimaksud nilai-nilai universal. Tapi kebanyakan menurut budaya kita, disiplin itu pasti berkonotasi negatif. Kenapa? Kasar, memaksa, lebih kepada aturan. Padahal makna disiplin itu sendiri bukan itu, tapi bagaimana seseorang melakukan sesuatu karena ingin menghargai dirinya sendiri, karena tujuannya itu. Berikutnya, nah, seperti yang sudah saya katakan tadi Bapak Ibu, ketika seseorang ingin melaksanakan suatu tujuan, itu biasanya ada motivasinya, ya apa tidak? Iya, orang pasti melakukan sesuatu, mau melakukan sesuatu karena tujuan. Nah, motivasi itu ada dua Bapak Ibu, motivasi eksternal dan motivasi internal. Contoh dari motivasi eksternal ini, misalnya nih peserta didik kita mau melakukan sesuatu itu kebanyakan karena ada motivasi eksternal. Apa motivasi eksternalnya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya, masih banyak kan peserta didik yang melaksanakan motivasi-motivasi atau melakukan sesuatu itu karena takut terhadap hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Masih banyak Bapak Ibu, itu kenapa hukuman dan imbalan itu masuk ke dalam motivasi eksternal. Bagaimana jika peserta didik melakukan tujuannya terhadap sesuatu itu kan dengan motivasi eksternal? Tidak akan berjalan lama. Ketika peserta didik itu melaksanakan suatu tujuan, misalnya nih, saya datang tepat waktu karena saya takut dihukum. Ya sudah, akhirnya itu kan motivasi eksternal. Akhirnya itu hanya berjalan seperti itu saja. Ketika dia sudah tidak ada di sekolah ini, maka kebiasaan itu tidak akan berjalan lagi. Tetapi kalau motivasi yang dijalankan adalah motivasi internal Bapak Ibu, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan, berarti itu sudah tumbuh di dalam dirinya. Ketika peserta didik sudah bukan lagi karena hukuman, bukan lagi karena pengen dapat hadiah, tapi memang di dalam dirinya, motivasi internal itu kan motivasi dalam diri. Karena kalau sudah peserta didik itu mau menumbuhkan atau melakukan suatu kebaikan itu karena dalam dirinya, aku ingin melakukan ini karena saya ingin menghargai diri saya tidak mau, saya ingin sebagai murid yang misalnya disiplin, saya ingin dikenal sebagai murid yang baik, itu tumbuh dalam dirinya, maka sesuatu yang internal itu biasanya akan berdampak berkelanjutan. Itu. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri itu bagaimana? Yaitu tadi, menumbuhkan motivasi internal. Oh, aku kepingin melakukan ini, suatu kebaikan ini ya, karena saya ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena pengen orang lain memandang kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, terkait hal itu, untuk menciptakan suatu budaya positif, nah ini adalah paradigmanya atau dimensinya. Sebelum kita menciptakan suatu budaya positif, di dalam budaya positif itu terlebih dahulu kita harus menciptakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif, karena kita sekarang berada di sekolah, kita bisa membentuk suatu keyakinan kelas. Keyakinan, ada peraturan. Bapak Ibu, ada yang bisa enggak menyebutkan kira-kira keyakinan sama peraturan itu sama atau beda? Menurut Bapak Ibu, antara keyakinan
keyakinan dan peraturan itu sama atau berbeda? Beda. Beda. Kalau menurut Bapak Ibu dari kata sudah wes keyakinan, keyakinan itu lebih kepada apa? Dalam hati. Di dalam hati. Bersifat satu arah atau dua arah? Satu? Oke, gak apa-apa. Terus lanjutnya peraturan. Kalau peraturan tuh bagaimana menurut Bapak Ibu? Lebih mengikat, memaksa. Tujuannya hanya dalam satu arah, Bapak Ibu. Kalau peraturan tuh lebih sepertinya lebih kesannya itu lebih konotasinya harus disertai yang namanya kalau kamu tidak melakukan hal ini maka mendapatkan sanksi atau hukuman. Hukuman ya. Kalau keyakinan lebih fleksibel. Kalau misal suatu saat kamu tidak melakukan atau melanggar keyakinan itu maka bukan hukuman, tapi lebih kepada namanya apa? Nasihat. Bisa. Apalagi terus? Konsekuensi. Konsekuensi itu lebih ke apa? Kita sama-sama misal nih, Bu Sukarse, kamu kan sudah melanggar keyakinan kita. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, misalnya si A menumpahkan air. Kita memberikan fleksibel. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, memberikan suatu pilihan terhadap anak atau peserta didik terhadap sesuatu yang dilanggar. Bukan kalau peraturan kan seharusnya gini. Kalau terlambat kamu harus biasanya disertai dengan hukuman. Hukuman itu sifatnya bagaimana Bapak Ibu? Memaksa. Nah inilah kenapa kok nggak peraturan aja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kita langsung lihat ke sini saja. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, tadi kan tujuan kita apa? Untuk menciptakan lingkungan positif. Bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi secara internal. Nah, itu tadi dengan cara kita membuat keyakinan kelas. Jadi yang awalnya Bapak Ibu misal membuat nih di kelasnya namanya peraturan. Bagaimana kalau kita rubah saja menjadi keyakinan? Kenapa keyakinan? Soalnya kalau keyakinan itu kan ada hubungan dua arah. Sukarse, kalau misal nih Bu Sukarse buang sampah sembarangan. Oh misalnya Bu Sukarse kepingin kelas kita bersih. Menurut Bu Sukarse apa yang harus dilakukan? Misal Bu Sukarse jawab harus membuang sampah di tempat sampah. Oke, deal. Nah, itu antara dua orang, antara saya sebagai guru dan peserta didik saling berinteraksi. Jadi ada hubungan dua orang. Jadi ada keyakinan antara saya sebagai guru dan juga peserta didik. Ini contoh dari kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Misalnya nih, nah contoh-contoh dari kesepakatan kelas ini biasanya lebih kepada kata-kata yang sudah menggunakan kata-kata positif. Tidak lagi jangan buang sampah sembarangan, tidak. Tapi bagaimana merubah kata jangan itu menjadi kalimat-kalimat positif. Misalnya menjaga kebersihan sekolah. Karena itu perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan. Merubah kata-kata yang konotasinya negatif. Kalau jangan itu kan biasanya lebih ke apa? Asal, terus langsung seperti itu. Jangan buang sampah sembarangan. Dirubah menjadi kata-kata positif dengan menjaga kebersihan sekolah. Itu contohnya Bapak Ibu. Nanti suatu saat kita akan melakukan diskusi ini. Suatu saat ya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini tujuannya nanti akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ketika ada peraturan, di sampingnya ada peraturan ini kan. Kalau peraturan biasanya kalimatnya lebih ini ya, konotasinya kasar ya, dilarang, terus jangan berguna ini, jangan seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat apa maksud dari sebenarnya peraturan itu sama, tujuannya adalah memiliki nilai-nilai, tapi kita identifikasi. Menurut Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa tujuannya yang harus dicapai? Tanggung jawab. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat
berubah menjadi bertanggung jawab terhadap barang yang seperti itu. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikannya? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Monggo, Mas Yana silakan nggih. Yang saya katakan, pengaruh dari dihukum oleh penghargaan, maka motivasi yang dilaksanakan peserta didik itu sifatnya adalah jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya jangka pendek apa? Kalau misalnya peserta didik sudah tidak dikasih lagi reward, maka dia udah nggak mau lagi melaksanakan itu. Jangka panjangnya apa? Mereka terbiasa melaksanakan sesuatu nunggu dapat reward. Itulah penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Apa iya? Nih ya. Berikutnya. Nah, hukuman ini ada contoh dari tindakan guru, kita identifikasi ini masuk ke dalam hukuman, sanksi atau konsekuensi, sehingga kita nanti bisa mengklasifikasikan ini masuk ke peraturan atau ke keyakinan. Oke. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Hukuman. Oke, betul. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Sanksi atau konsekuensi. Ya. Berikutnya, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Karena tidak hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket. Nah, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Ini biasanya ada diskusi atau kesepakatan sebelumnya oleh guru PJUK. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini perbedaan jika kita melaksanakan suatu hukuman karena adanya peraturan, dan kalau kita menerapkan menggunakan konsekuensi. Bisa Bapak Ibu lihat, kalau hukuman itu sifatnya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Berikutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Berikutnya, untuk hukuman anak akhirnya membenci kata disiplin. Kalau dengan konsekuensi, karena tadi ada 2 arah, maksudnya ada pembahasan kalau kamu melakukan ini, nah kan kesepakatan ya, akhirnya anak itu menghargai sesuatu yang dinamakan disiplin. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau untuk konsekuensi, akhirnya anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, akhirnya konsep diri. Kalau konsekuensi, konsep dirinya semakin membaik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pertama, hukuman itu membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, akhirnya dia belajar mengenai hak dan kewajiban. Ya, Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, dalam pelaksanaannya antara tadi teori motivasi dan lain sebagainya, untuk misalnya nih peserta didik kan juga manusia, Bapak Ibu, pasti melaksanakan suatu kesalahan. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengatasi peserta didik ketika melaksanakan kesalahan? Saya tidak bilang harus melakukan ini, tapi biasanya dalam menangani suatu anak yang bermasalah, tanpa kita sadari kita telah melakukan beberapa posisi kontrol yang ada di papan. Misal menghukum, sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau Bapak Ibu lihat ini masih Bapak Ibu bingung,
Jadi saya lihat sini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, tidak diingat karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, posisi manajer ini adalah posisi yang paling disarankan Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma.
Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah memperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Tadi sama seperti yang sudah disampaikan oleh Bu tadi, bahwa semua perjalanan itu tidak mudah. Untuk menjadi posisi manajer itu tidak mudah, nggak bisa langsung hari ini mendapat materi disiplin positif dari saya, besok tiba-tiba langsung bisa menjalankan, karena dalam proses menjalankan itu pasti ada beberapa tahapan-tahapannya. Saya sudah menjalankan seperti itu. Bagus sekali, tepuk tangan buat Mari. Siapa gure? Karena tujuan gini, walaupun itu sulit, paling tidak kita sebagai pendidik harus selalu berproses. Karena tujuan kita apa? Tadi ya, sama seperti tadi awal sudah saya sampaikan, untuk menciptakan padi yang bagus, padi yang mandiri, yang bertanggung jawab, yang mampu menyelesaikan permasalahan sendiri. Kitalah sebagai guru yang menjadi petani untuk berusaha menumbuh dan merawat. Oke. Itu untuk mengatasi murid ya. Ya. Kalau untuk mengatasi Bapak Ibu guru yang terlambat bagaimana? Oh, itu nanti ada Bapak pengguna ya. Kenapa Bapak Ibu tadi sebenarnya yang kalau kita menyampaikan sesuatu ke murid itu ada prosentasenya. Kata-kata yang disampaikan kita, misalnya kita menyampaikan sesuatu, itu kata-katanya cuma 10% yang dapat diserap. Nada suara itu sebenarnya cuma 35%. Saya bukan maksud kata-katanya ya, tapi pesan yang diterima oleh murid. Ketika mengatakan sesuatu ya, itu kalau kata-katanya cuma 10% yang diserap sama murid, nada suaranya cuma 35%. Nah, yang paling besar itu adalah bahasa tubuhnya. Oleh karena itu penting sekali kita juga ketika menyampaikan atau memberikan suatu tindakan atau disiplin positif harus disertai dengan bahasa tubuh. Kadang murid kan kita nggak usah bicara, kita cuma itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Itu maksud dari bahasa tubuh. Penting lakoni bisu. Nah, tadi dalam proses manajemen itu ada beberapa tahapan untuk bagaimana menciptakan disiplin positif kepada peserta didik ketika kita menangani suatu masalah. Proses itu disebut dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga
kuat, karena tadi di manajer tidak hanya guru memberikan kamu kalau terlambat nanti kamu harus begini, hanya hukuman saja atau guru hanya berfokus pada konsekuensinya, tapi memberikan solusi harus melakukan apa berikutnya. Itu kalau memberikan konsekuensi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, peserta didik akan lebih bertanggung jawab sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan lebih merdeka. Izin restitusi ya Bapak Ibu. Nah, dalam penerapannya tadi yang posisi manajer ini ada yang disebut pertama, ketika peserta didik melakukan kesalahan, maka pertama yang harus dilakukan adalah melaksanakan validasi tindakan yang salah dulu, menstabilkan identitas tadi seperti tadi yang dikatakan. Nah Ren, padahal kamu itu anak yang larinya paling kenceng. Nah anak itu pertama kali melakukan kesalahan itu kan udah deg-degan. Nah, langkah yang kita lakukan pertama menstabilkan dulu agar peserta didik itu mampu mengeksplor dirinya mengapa melakukan kesalahan itu. Distabilkan dulu identitas. Lalu kalau sudah dia sudah tenang, nah, yang dilakukan adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan tadi? Ya Bu, saya ketika peserta didik menyampaikan kesalahannya, kita memvalidasi tindakan. Lalu setelah tindakan-tindakan yang salah disampaikan oleh peserta didik, kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari konsekuensi dan kesepakatan langkah apa yang harus dilakukan. Nah, itu tadi beberapa budaya-budaya positif Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tidak ada peserta didik yang nakal, tidak ada peserta didik yang misalnya berbuat. Nah, sebenarnya peserta didik itu melakukan suatu kesalahan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi ketika seseorang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia mencari cara ya apa kebutuhan dasarnya dipenuhi. Misalnya Raven, siapa tahu Raven itu apa? Misalnya dia kurang kasih sayang. Kan ada ya kebutuhan dasarnya kasih sayang, sehingga dia cari-cari perhatian. Itu bukan karena Ravennya yang nakal, ini contoh ya. Bukan karena Ravennya yang nakal, tapi karena kebutuhan dasarnya, misalnya cinta kasih sayangnya tidak dipenuhi, sehingga dia melakukan suatu kesalahan. Kita langsung kepada refleksi ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Di penerapan segitiga resolusi nanti saya sampaikan. Nah Bapak Ibu, kita sampai ke dalam tahap refleksi Bapak Ibu. Di sini saya punya sticky note. Nah, saya meminta Bapak Ibu untuk menuliskan refleksinya. Guru seperti apakah saya dalam posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu pelajari tadi ya. Lalu perasaan saya selama mengikuti sesi ini, dan saya akan menjadi guru atau among seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Bapak Ibu bisa menuliskan ke sticky note ini, diberikan nama beserta hasil refleksinya. Silakan Bapak Ibu ambil, silakan tulis. Dan yang sudah bisa langsung ditempelkan di papan ya Bapak Ibu ya, sebagai bahan refleksi. Ayo, nulis kabeh aku sing ngumpul nih. Silakan ya. Ayo nulis kabeh aku sing ngumpul lah. Jangan, nanti nggak ganti nama gurunya. Gimana Bu guru nggak? Aku yang nggak bawa pulpen. Punya pulpen yang kursi. Mau yuk kakak bawa pulpen, main ngumpul toh ngomong. Biru ya. Silakan Bapak Ibu tempel berdasarkan hasil refleksi. Hah? Ini nanya lagi. Dan sing 50 sing kontrol wis lali. Tulis bawahnya ya Dian. Seperti apa saya? Berdasarkan 5 posisi kontrol yang sudah dipelajari ya. Bagaimana perasaan Anda dalam
Kita setelah mengikuti sesi ini ingin seperti apa? Anda ingin menjadi among atau guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Ya, silakan. Ke situ berdua. Iya, situ-situ. Di atasnya boleh, di bawahnya boleh ya. Jangan dimarahin kok sama mana, Bu? Saya. Gak dimarahin kok sama Bu. Makasih. Sudah? Lihat satunya ya. Tidak mantap kalau saya tidak minta satu saja perwakilan guru untuk membacakan refleksi ini. Mungkin kita lebih ke Bu Dinov ya. Silakan Bu Dinov, silakan maju untuk membacakan hasil refleksinya. Kira-kira guru seperti apakah saya? Dan kasih tepuk tangannya dulu. Oh ya bentar. Oh, jangan dibully ya. 1. Guru seperti apakah saya? Saya guru yang sering memberikan hukuman kepada kesalahan siswa. 2. Perasaan saya selama Ayo, yang lain mengikuti sambil sesi ini. absen. Setelah sesi ini saya belajar bahwa tindakan saya tidak tepat. 3. Saya akan menjadi guru atau among seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Saya ingin menjadi guru yang dapat menjadi teman dan among bagi peserta didik. Oke, terima kasih tepuk tangan yuk. Terima kasih Bu Dino dan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak di sini saya tujuannya bukan untuk menggurui, tidak harus. Ini saya hanya memberikan wawasan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya kita menumbuh kembangkan peserta didik untuk menciptakan lingkungan yang positif agar sekolah kita bisa menerapkan budaya positif. Ini semua dilakukan untuk kepentingan membentuk sekolah yang lebih baik dan mampu berpihak kepada peserta didik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat, bisa diterapkan nantinya sebagai Bapak Ibu sebagai ajang refleksi tadi terhadap apa yang sudah dilakukan kepada peserta didik. Hal ini dilakukan tadi tujuannya adalah satu, untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Pada pantun ya, sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
didapat sanksi hukuman. Nah, untuk itu di kelas 6A hari ini Bu Ita akan membuat suatu aturan yang lebih fleksibel yang bisa membuat kita lebih menghargai kelas kita. Setuju? Setuju. Sebelum kita membuat suatu keyakinan kelas, Bu Ita mau tanya dulu. Galang, kamu ingin kira-kira di kelas 6A ini kamu ingin kelas 6A yang seperti apa? Yang bersih dan aman. Yang bersih dan aman. Terus ada lagi yang lain inginnya itu kelas 6A itu seperti apa? Edo. Rapi. Rapi. Terus ada lagi Estetik. bersih, estetik, rukun. Nah, apa lagi? Saling apa? Kalau dengan teman saling menghargai dan memahami. Jadi anak-anak, untuk keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya Bu Ita yang menetapkan sendiri. Nah, kalau keyakinan kelas ini Bu Ita meminta kalian dan juga dengan Bu Ita saling memberikan pendapat bagaimana cara mewujudkan suatu kelas yang kalian inginkan tadi. Tadi kan ada yang kepengen kelasnya aman, ada yang bersih, saling rukun sama teman, terus aman ya. Itu bagaimana caranya? Nah, itu caranya kita membentuk suatu keyakinan. Jadi antara Bu Ita dan kalian saling meyakini sikap-sikap apa yang harus dilakukan agar kita bersama-sama mewujudkan kelas yang kalian impikan. Nah, untuk itu di sini Bu Ita akan membagikan di sini Bu Ita ada namanya ini kertas untuk nanti kalian tempel, kalian tuliskan kira-kira sikap apa yang bisa kalian lakukan untuk mewujudkan kelas 6A impian kalian. Tadi kan impiannya sudah disebutkan nih, ada yang kepengen bersih, ada yang kepengen kelasnya rukun dengan temannya dan lain sebagainya. Kira-kira menurut kalian apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas 6A impian itu? Sekarang kita bagikan, kalian bisa tulis contoh sikapnya. Banyak satu. Satu saja. Nanti ingat loh ya, yang ada lemnya itu yang di atas nanti ya. Yang ini kalian kalau sudah nanti bisa kalian tempel. Anak-anak yang sudah menuliskan contohnya bisa ditempel. Ya, diberikan apa saja yang bisa kalian lakukan untuk mewujudkan kelas 6A impian yang tadi, yang kalau pengennya bersih itu harus apa. Di situ nanti kita sepakati bersama ya. Sudah menulis bisa ditempelkan di papan ya anak-anak ya. Bisa ditempelkan di sini. Di sebelah sini dulu. Nah, kita ambil yang paling kiri ya. Nah, langsung ditempel ya, yang sudah bisa langsung ditempel.
menjaga kebersihan kelas dan ketertiban kelas, menjaga kebersihan dan kerapian kelas, rukun saling menghargai, membudayakan 5S, bagus. Kelas lebih bersih dan aman. Lalu agar kelas kita bersih harus menjaga kebersihan, saling menghormati. Sekarang Bu Ita akan sendirikan ya. Untuk kelas lebih bersih ini menghargai diri, saling menghargai. Saling menghargai dan sekarang kita akan pilih. Nah, ini sebenarnya tadi sudah banyak sekali masukan dari anak-anak. Nah, di sini nanti Bu Ita ambil yang kesimpulannya. Jadi hampir sama, antara ada beberapa anak yang memiliki pendapat yang sama, lalu kita ambil satu kesimpulannya. Pertama ada yang menjawab membudayakan 5S. Kedua, tiket sesuai jadwal. Membantu teman tiket sesuai jadwal. Lalu saling menghormati dan menghargai antar teman. Oke. Kita sendirikan lagi. Kita ambil kesimpulannya. Pertama, membudayakan 5S. Tiket sesuai jadwal. Lalu saling menghargai dan lalu apakah anak setuju? Setuju. Oke. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Bagaimana? Kira-kira untuk menjaga kerukunan agar apa? Agar tidak terjadi perselisihan, kita juga harus saling apa? Menghormati. Ada lagi ya. Kita bagaimana kalau kita tambahkan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran? Bagaimana? Setuju? Setuju. Lalu datang tepat waktu. Bagaimana anak? Setuju datang tepat waktu? Setuju. Kalau kita datang tepat waktu, maka kita menunjukkan sebagai siswa yang apa? Disiplin. Bagus, sebagai siswa yang disiplin. Berikutnya, bertanggung jawab terhadap tugas. Bagaimana anak-anak? Sepakat? Bagus. Berikutnya, izin jika keluar masuk kelas. Izin ya. Jadi kalau agar kita menunjukkan bahwa kita siswa yang tertib, yang disiplin, yang menghormati guru, kita harus izin ketika keluar kelas. Berikutnya, membudayakan 5S. Apa saja 5S itu? Oke, sip. Berikutnya, menjunjung tinggi kejujuran. Ini bagus. Dari 10 keyakinan kelas yang sudah kalian sebutkan tadi, sekarang kita tanya, apakah kamu sudah sepakat dengan keyakinan kelas ini? Sudah. Kalau kalian sudah sepakat, sekarang kita akan merevisi peraturan yang ada di kelas itu menjadi suatu keyakinan kelas, khususnya keyakinan kelas 6